Tah, Sep, kaduna can asak, tapi geus lumayan tagar rede. Di mana ya? Di mana orang yuk? Aya di Baduy. Duit. Ting, nyampe juga ke Baduy. Yoi. Nah, ya. Gimana kesan lu Ting melihat Baduy dan ini kan tadi lihat juga Leit. Sistem survival hidupnya begini. Mantap. Mantap. Salut. Ketahanan pangannya. Salut. Nah, aku pernah melakukan penelitian tentang Leit Baduy yang kemudian berimbas ke sistem ketahanan pangannya orang Baduy. Ternyata mereka memiliki sistem ketahanan pangan itu ya lagi-lagi karena hukum adatnya. Nah, start kita tiger dulu di sini. Biar bisa sambil ngobrol enak. Nah, aku juga dengan kawan-kawan berusaha bagaimana siapapun yang datang ke Baduy itu nggak melulu tentang wisata gitu loh. Iya, iya. Makanya kemudian Kang Uday salah satu diantaranya menawarkan untuk menggunakan istilah orang Baduy sendiri yaitu Sabah Budaya Baduy. Sabah budaya Baduy. Sabah itu silaturahmi Iya. dan budaya gitu, bukan wisata. Iya. Kalau wisata kan kesannya menjadi objek wisata. Iya. Jadi ini memperkenalkan bahwa kami punya sistem Sabah Ya. Baduy punya sistem. Nah, kita bisa Ya, belajar ya. lah gitu. Kalau Sabah Budaya itu jadinya konsepnya seperti kita saling belajar. Iya. Salah satu diantaranya yang gua dapat ilmu dari Baduy yaitu sistem ketahanan pangannya orang Baduy. Baduy bukan cuma punya sistem ketahanan pangan, tapi juga kemandirian pangan. Kemandirian pangan. Mulai dari bibit, kedaulatan pangan bahkan lebih tinggi lagi. Bibit, menanam mereka sendiri tidak tergantung dengan aliran air, tapi lebih bergantung pada alam karena mereka punya sistem penghitungan alam, kalender alamnya sendiri yang mungkin lebih sedikit atau jarang lah kalau meleset. Artinya sekarang mereka musim tanam, simpanan airnya cukup sampai dengan nanti ini lagi panen, waktunya panen. Karena di bawah itu kan mungkin memang di setiap daerah punya ini ya, punya hitungan alam sendiri ya. Ya. Tapi kan untuk pukul ratanya ada beberapa petani yang ternyata wabah dengan ini wabah ya itu orang. Nah, mereka punya hitungan sampai ke situ tuh. Jadi bukan cuma sekitar oh ini habis ini musim hujan gitu. Ya, hitungan jadi, bawah ya. Iya, hitung-hitungannya itu sampai kalau lu nggak nanam di hari ini jam segini menurut perintah Jaro atau Puun, ya itu mereka yang lebih tahu gitu karena daur hidup hama juga mereka pahami. Kalau melanggar berarti nanti resikonya hasil tanamanmu bisa kena serangan hama itu. Gitu. Nggak cuma sekedar oh ini waktunya musim hujan ayo kita tanam, nggak begitu juga gitu. Mereka sampai menghitung ke daur hidup makhluk lain yang mungkin bisa merusak atau mengganggu tanaman mereka. Gitu. Sama hitungan ini ya, air hujan dan ya itu ya termasuk diantaranya. Nah, berkait dengan Leit, ini Leit yang kita lihat itu ya mana caranya biar Leitnya kelihatan. Sini kita sambil ngobrol sambil belajar tentang Leit Baduy. Bukan berarti gua lebih tahu, tapi pernah lah meneliti tentang belajar tentang Leit Baduy. Atau yang bisa disebut dengan lumbung ya. Lumbung, lumbung bahasa Indonesianya kalau di Baduy mengatakan ini Leit. Leit. Nah, Leit ini tadi yang aku bilang, aku belajar ada sistem ketahanan pangan yang kita bisa pelajari dari Baduy itu lewat dari hukum adatnya. Hukum adatnya Baduy mewajibkan orang yang mau menikah itu harus punya Leit. Nah, ya. Karena Leit itu kan dianggap sebagai jaminan kehidupan. Jaminan kehidupan. Kalau
kita sudah punya luit berarti kan punya ladang nih. Ya. Kalau punya ladang berarti kan anakku nanti kalau ku serahin ke kamu bisa hidup lah minimal gitu. Ada yang bisa dimakan. Nah, itu yang pertama yang aku temuin itu ternyata hukum adat mereka lah yang kemudian bisa kita anggap sebagai ketahanan pangan itu lewat dari kewajiban punya itu. Dan soal kepemilikannya bisa dikasih dari orang tuanya. Misalnya aku mau nikah karena belum sanggup, tapi kan sebelumnya dikasih sama orang tua. Iya. Orang tua juga ketika dia semasa dia hidup dia tidak hanya punya satu luit. Luit yang satu bisa jadi warisan orang tua. Iya. Sebelumnya dia mau nikah itu, kemudian dia punya anak berapa nanti juga disiapin untuk anaknya lain gitu. Setidaknya itu jadi patokan kelestarian tetap adanya hukum si luit ini. Nah, soal isinya di dalam itu hasil panennya orang Baduy. Mereka nanam padi tapi konsepnya huma apa ada hujan. Tidak mengandalkan irigasi. Irigasi. Tadi hitung-hitungan yang kita obrolin tadi, hitungan kalender alamnya itu tentang air, tentang cuaca. Nah itu. Nah, ketika hasil panen itu yang masuk panen yang didapat oleh setiap orang Baduy setelah mengelola lahannya, ladangnya terus panen itu dibagi dua. Sesuai keperluan sehari-hari sampai dengan ke panen berikutnya dipisahkan dan sisanya selebihnya lagi ditaruh di luit ini. Nah, di luit ini nggak boleh dimakan, bukan untuk keperluan sehari-hari. Gitu. Iya. Jadi gini nih, kalau di Jawa kan rumahku kan di daerah Kulon Progo Jogja. Lingkungan itu kan juga petani padi semua. Ya. Ketika panen itu juga dibagi dua, dibagi tiga mah. Dibagi tiga. Satu untuk dimakan, satu disimpan, dan satu itu dijual untuk kebutuhan hidup. Nah, kalau di Baduy ini, di Baduy hanya dua. Di Baduy ada larangan justru nih hukum adatnya Baduy yang menjaga ketahanan pangan itu. Orang Baduy dilarang menjual. Menjual beras hasil tanaman dia dari ladang. Gitu. Makanya keperluannya hanya dua, untuk keperluan hidupnya dia dan masuk ke luit. Nah, yang di luit ini pun ada tiga keperluan lagi. Untuk urusan adat, untuk urusan hajat, dan untuk urusan darurat. Iya. Adat kayak misalnya Kawalu, Seba, Ngalaksa, pokoknya urusan adatnya mereka. Gitu. Hajat misalnya menikahkan, minatin atau apalah, ada hajat lain di sini. Dan terakhir darurat. Kalau misalnya ada bencana, ada kebakaran, karena rumah mereka itu kan rentan terbakar dan ada beberapa juga kasus kampung yang kebakaran. Ya, ada. Nah, hukum adatnya Baduy juga yang mengatur tentang penempatan si luit ini. Makanya itu dianggap sebagai ketahanan pangannya juga. Kayak kita lihat ini. Ini kan kompleknya luit. Ada beberapa luit kan. Ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, tadi di bawah juga ada. 8. Sementara kampungnya di sana. Setelah kampung ada sungai. Jadi kalaupun apes-apesnya mereka terjadi bencana, mereka masih punya stok pangan. Yang tadi keperluan ketiga itu bisa dipakai. Kalau di luar itu nggak boleh dipakai. Untuk daruratnya itu. Untuk darurat itu tadi. Nah, apakah kemudian kita bisa mengambil ilmu dari Baduy dan bisa kita terapkan di kota? Bisa saja, sangat bisa sekali itu. Kenapa enggak kita ambil ilmunya mereka, bisa kita tiru kan? Iya. Gitu. Hukum adatnya Baduy itulah yang mempertahankan eksistensinya mereka itu. Kerennya itu. Begini,
itu kan tadi dibagi tiga, dibagi dua. Kalau di Jawa 3. Dibagi dua, tapi di Loid ini kan ada 3 kebutuhan lagi yang bisa dikeluarkan. Nah, yang kupertanyakan itu kan kalau hajat akan selalu ada, entah itu kedepannya. Tapi maaf, kalau untuk darurat itu kan tidak selalu kepakai dan bisa berpuluh-puluh tahun dan itu akan sepertinya akan menimbun. Nah, timbunan itu akan memenuhi Luit juga, maksudnya memenuhi. Nah, itu yang pertama kan bisa tadi lu bilang sampai bertahun-tahun. Nah, sistemnya penyimpanan Baduy ini bisa mempertahankan beras yang ada di dalam Luit itu bertahan sampai ratusan tahun. Ratusan tahun nggak kemakan tikus, nggak kemakan hama, tidak lumutan, tidak dan sebagainya. Aku pernah makan beras yang dari dalam Luit setelah disimpan di Luit 20 tahun masih layak makan, walaupun ya karena nggak terbiasa aja ya. Enggak. Dari mana nih Gajebo? Iya. Kuat. Enggak. 20 tahun masih layak konsumsi, cuma ya mungkin kalau bahasanya itu agak perak gitu. Agak perak ya, agak sedikit rasanya nggak manis lagi gitu ya. Tapi masih layak makan. Sistemnya gini doang gitu loh, tidak diganggu tikus, tidak diganggu. Ini kok konstruksinya mungkin ya, konstruksi bahan dan ada juga apa sih rempah-rempah yang disimpankan di situ, tentu dengan doa-doanya mereka juga. Ada rempah-rempah untuk itu ditaruh di depan tuh. Apalah daun-daunan atau akar-akaran apa yang ditaruh di situ. Nah, kalau tadi menimbun atau tidak itu akhirnya nih. Kenapa kemudian satu orang Baduy, satu kakak kepala keluarga di Baduy memiliki lebih dari 2. Kalau sudah penuh ya pasti dibalikan. Hajat, kenapa mereka selalu cukup? Yang pertama, tidak setiap hari dipakai. Sementara panen selalu setahun sekali minimal kan. Dan juga pasti akan gotong royong. Tetangga itu juga pasti menyumbang. Pasti selalu cukup. Soal darurat tidak terpakai terus, ya iyalah. Mereka juga selalu berdoa supaya lingkungan yang mereka aman gitu. Menjadi banyak atau lebih atau menumpuk, yaitu dipindahkan ke Luit yang baru. Makanya kemudian bisa diwariskan ke anaknya tadi. Persiapan untuk dia nikah nih. Atau gitu. Persiapan untuk setelah nikah masih bisa survive. Karena ini juga yang menarik yang aku dapat pelajaran dari Baduy itu, di Baduy hitungan usia itu bukan 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, anak, remaja, enggak itu. Dianggap anak-anak itu kalau diajak ke ladang cuma main-main. Main-main aja. Gitu. Itu kalau masih anak-anak, bayi lah gitu, bayi anak-anak yang belum bisa disuruh, tidak mau disuruh atau pokoknya tidak, cuma main-main aja di ladang. Tapi kalau misalnya udah bisa disuruh untuk babat rumput, nanam cikur, itu udah mulai remaja. Jadi patokan kedewasaannya mereka itu bagaimana kemampuan dia untuk mengelola ladang. Kalau sampai misalnya anaknya dia kemudian ayah, kalau mereka kan panggilannya kepada orang tuanya ayah, kami mah hayang boga ladang, saya pengen punya ladang. Itu tandanya dia sudah dewasa. Itu tandanya udah mau minta kawin ini. Gua udah siap nih nanam gitu, gua udah siap mengelola ladang sendiri. Oh, berarti lu udah dewasa dong. Gitu. Nah, sementara mungkin belum siap, belum bisa panen, ya itu tadi Luit itu sudah ada isinya. Jadi ketika nikah masih sesuai gitu. Ini sistemnya sangat teratur ya. Iya, mungkin. Dan itu berpuluh-puluhan tahun, berabad-abad tahun. Kalau klaimnya orang Baduy sendiri kan mereka keturunannya Nabi Adam. Hanya Nabi Adam yang mereka akui. Adam tunggal. Karena kemarin tuh hampir kayak salah kaprah saya. Salah kaprahnya ketika ada teman
teman pengarian membuat ketoprak, membuat lumbung, dan konstruksinya itu hampir sama dengan lumbung seperti ini. Hampir seperti itu miliknya Sultan Agung. Ketika Mataram Islam, Mataram Islam untuk penyerangan ke Batavia. Nah, penyimpanan bahan makanan untuk prajuritnya untuk berjalan ke Batavia, mereka mendirikan banyak lumbung di kota-kota. Lumbungnya itu konstruksinya hampir sama seperti itu. Iya. Nah, kalau di Banten itu Banten kan ada nggak cuma suku adat Baduy. Ada juga di Sungsang, ada Pasir Eri, ada beberapa lah. Kalau di perdanya itu bisa sampai 132 atau 321 ya, lupa. Banyak itu. Dan ada beberapa yang memiliki kesamaan kultur budayaan sosialnya mereka seperti Baduy. Salah satu diantaranya Luit nih sama. Yang aku temuin di Citorek sama, di Cisungsang sama. Cuma yang Citorek karena sudah ada aspal, listrik masuk, atap luitnya itu sudah pakai seng. Nah, aku nggak tahu, belum pernah meneliti apakah kemudian itu berimbas kepada ketahanan padi di dalamnya gitu ya. Karena mereka bisa kuat menahan padi di dalam itu kan ya salah satu diantaranya pasti konstruksi dan bahan bangunannya kan. Dulu pencipta atau mereka punya satu, maksudnya aku mikir ketika rumah daerah per daerah di Jawa ini kan sukunya kan banyak dan rumah adatnya berbeda-beda. Tapi lumbungnya hampir sama semua. Itu yang aku kadang ini ada apa ini? Iya, berarti kan ada kesamaan konsep ya. Ya, seperti itu. Bisa jadi mereka belajar dari satu suku yang sudah terbukti, misalnya ketahanannya pangan begitu. Ya, sudah selesai sistemnya. Ininya begini menyebabkan si makanan padi di dalamnya awet. Iya. Makanya kemudian diadopsi bisa seperti itu. Nah, Luit menjadi sistem ketahanan pangan Baduy, salah satu diantaranya itu aturan hukum adat Baduy yang mengatur bahwa penyimpanan luit itu harus di luar tajub. Tajub itu batas kampung. Ya, jadi kalau ada bencana kebakaran, kenapa sering kebakaran? Karena rumah mereka 100% alam. Bahan terbakar semua, atapnya ijuk, dindingnya bilik, lantainya kayu. Dan dapurnya mereka di atas lantai itu, di dalam rumah, dan mudah terbakar. Dan mereka tidak pakai kompor lagi ya? Iya, pakai kompor, pakai kayu. Iya, pak, kompornya kayu lah. Iya. Tapi aku pernah tidur di rumah orang Baduy dan ketika subuh mereka sudah masak, nggak kena asapnya dong. Kan di dalam rumah. Mereka, iya, di dalam rumah. Harusnya kan di dalam rumah kan banyak asap. Lah gitu asapnya gitu. Itu enggak, anehnya itu luar biasa orang Baduy. Iya. Enggak kebatuk-batuk kita di dalam rumah itu. Ngeri. Itu loh. Lo ngaku orang kota lebih hebat, lebih modern. Ayo. Canggih mana orang Baduy. Dapurnya dia pakai kayu masaknya. Di atas lantai kayu. Dindingnya bilik. Atapnya rumbia gitu kan. Iya. Semua serba mudah terbakar. Tapi kebakaran jarang terjadi, walaupun pernah ada juga itu. Ya, seperti beberapa tahun yang lalu di Cisaban 2. Kalau di Cisaban 2 kalau aku perhatikan sih ya tadi hukum adat Baduy itu yang memberi sanksi bukan cuma puun, bukan cuma jaro. Peraturan kampung ya, peraturan dusun atau hukum adatnya Baduy gitu. Itu ketika ada yang melanggar itu bukan hanya jaro atau perangkat adat yang memberikan sanksi, tapi juga alam mereka bisa memberi sanksi. Dan itu bisa berlaku kepada kita orang luar. Makanya kalau masuk ke Baduy dalam suruh mematikan handphone, kamera, tidak digunakan dan sebagainya, itu lebih baik kita dengarkan, kita patuhi. Bisa jadi kita foto-foto nyuri-nyuri gitu kan, nggak kelihatan orang Baduy, nggak ditegur, nggak diberi sanksi sama orang Baduy, bisa jadi, sangat mungkin sekali. Tapi bisa jadi nanti kepleset, kesleo, digigit ular, mana tahu, karena sanksi itu yang memberikan juga alam. Ya, setidaknya sebagai pendatang ya menghormati peraturan mereka. Wajib.
selain menghormati itu juga, dan bahwa kita datang ke sini, datang ke Baduy itu jangan cuma untuk yaitu selfie hahaha gitu. Bukan tempat wisata. Bukan tempat wisata, tapi tempat belajar. Karena semua orang itu guru. Alam raya sekolah. Semua kita kita semua